Kisah Mike Tyson, petinju legendaris tak terkalahkan. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya, amin, amin ya robbal alamin. Di sebuah sudut keras di Brooklyn, New York, lahir seorang anak bernama Michael Gerard Tyson pada 30 Juni 1966. Masa kecilnya jauh dari kata bahagia. Lingkungannya penuh dengan kekerasan, kemiskinan, dan kriminalitas. Ayahnya meninggalkan keluarganya, sementara ibunya, Lorna Smith Tyson, berjuang membesarkannya bersama saudara-saudaranya di lingkungan yang brutal. Sejak kecil, Mike sudah akrab dengan kejahatan. Pada usia 10 tahun, ia sering mencuri dan berkelahi di jalanan. Dengan tubuh besar dan tenaga luar biasa untuk anak seusianya, ia menakutkan bagi anak-anak lain. Hingga akhirnya, di usia 13 tahun, ia sudah lebih dari 38 kali ditangkap oleh polisi. Namun, nasib membawanya ke sebuah titik balik besar dalam hidupnya. Di sebuah pusat rehabilitasi anak nakal, seorang mantan petinju bernama Bobby Stewart melihat potensi luar biasa dalam diri Tyson. Stewart lalu mengenalkannya kepada pelatih legendaris, Cus D'Amato, pria yang kemudian menjadi mentor dan ayah angkatnya. Cus D'Amato bukan pelatih biasa. Ia adalah sosok yang percaya bahwa tinju bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Ia melihat dalam diri Tyson bukan sekadar kekuatan, tetapi juga jiwa petarung sejati. "Kamu akan menjadi juara dunia termuda dalam sejarah kelas berat," kata Cus dengan keyakinan penuh. Tyson pun berlatih dengan keras, mengasah teknik Peek Abo, sebuah gaya bertarung yang mengutamakan pertahanan ketat dan serangan mematikan. Dengan refleks cepat dan kekuatan pukulan seperti palu godam, ia menghancurkan semua lawan-lawannya di ring amatir. Namun, kebahagiaannya tak bertahan lama. Pada tahun 1985, Cus D'Amato meninggal dunia akibat pneumonia. Kepergian Cus membuat Tyson kehilangan sosok ayah yang selama ini membimbingnya. Namun, alih-alih terpuruk, ia menggunakan kesedihannya sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa ramalan Cus akan menjadi kenyataan. Pada 22 November 1986, di usia 20 tahun, Tyson menghadapi Trevor Berbick untuk gelar juara dunia kelas berat WBC. Malam itu, dunia menyaksikan kebangkitan monster di atas ring. Sejak bel ronde pertama berbunyi, Tyson langsung menyerang dengan agresif. Berbick mencoba bertahan, tetapi badai pukulan Tyson terlalu kuat. Di ronde kedua, sebuah pukulan kanan Tyson menghantam rahang Berbick, membuatnya jatuh ke kanvas. Berbick berusaha bangkit, namun kakinya lemas. Wasit menghentikan pertarungan. Setelah itu, Tyson menjadi tak terbendung. Ia memenangkan gelar WBA dan IBF, menjadikannya juara kelas berat tak terbantahkan. Petinju lain tumbang satu persatu: Larry Holmes, Michael Spinks, Frank Bruno, Carl Williams. Semuanya dihancurkan dalam hitungan ronde. Namun, di puncak kejayaannya, iblis dalam dirinya mulai muncul. Di balik ketangguhan di ring, Tyson mulai tenggelam dalam kehidupan liar. Ia dikelilingi wanita, narkoba, dan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kekayaannya. Perilakunya semakin tak terkendali, dan pada tahun 1990, bencana besar terjadi. Tyson menghadapi James Buster Douglas, seorang petinju yang dianggap underdog dengan peluang menang 42-1. Semua orang mengira ini akan menjadi kemenangan mudah bagi Tyson. Namun, dunia terkejut ketika Douglas melawan balik dengan berani. Di ronde ke-10, pukulan telak Douglas menghantam wajah Tyson. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tyson jatuh dan tidak bisa bangkit sebelum hitungan ke-10. Dunia gempar. Mike Tyson, sang monster tak terkalahkan, telah tumbang. Kekalahan ini hanya awal dari kejatuhannya. Tahun berikutnya, Tyson dituduh memperkosa seorang wanita dan dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Ia kehilangan segalanya: gelar, uang, dan kebebasannya. Setelah 3 tahun di penjara, Tyson dibebaskan pada tahun 1995. Ia kembali ke ring dengan satu tujuan: merebut kembali tahtanya. Dalam 2 pertarungan cepat, ia mengalahkan Frank Bruno dan Bruce Seldon, merebut kembali gelar juara dunia. Namun, ujian sejatinya adalah Evander Holyfield, petinju bermental baja yang tak gentar menghadapi Tyson. Pada tahun 1996, Tyson dan Holyfield bertarung. Namun, hasilnya mengejutkan. Holyfield menghancurkan Tyson dalam 11 ronde. Tyson merasa dipermalukan. Setahun kemudian, di laga rematch,
Tyson yang frustrasi melakukan tindakan brutal, menggigit telinga Holyfield. Gigitannya begitu kuat hingga merobek sebagian telinga Holyfield. Akibatnya, Tyson didiskualifikasi dan lisensinya dicabut. Dunia tinju tercengang. Sang raja telah berubah menjadi sosok liar yang tak terkendali. Setelah skandal tersebut, Tyson terus berjuang, tetapi dirinya bukan lagi monster yang dulu ditakuti. Ia mengalami kekalahan dari Lennox Lewis pada tahun 2002 dan akhirnya pensiun setelah beberapa kekalahan memalukan. Kehidupan pribadinya pun berantakan, ia kehilangan semua uangnya, terjerat utang, dan jatuh dalam depresi. Namun, dalam keterpurukan itu, Tyson menemukan makna baru dalam hidupnya. Ia mulai menjauh dari dunia tinju dan berusaha memperbaiki dirinya. Ia menjadi seorang ayah yang lebih baik, tampil dalam film, dan bahkan menemukan kedamaian dalam bertani ganja. Meski telah meninggalkan dunia tinju profesional, ada sesuatu dalam diri Mike Tyson yang tak pernah benar-benar mati, amarahnya. Tahun 2020, saat dunia tinju menganggapnya sudah menjadi sejarah, Tyson mulai merasakan kembali api dalam dirinya. Ia menghabiskan waktunya bertani ganja dan menikmati hidup. Tetapi setiap kali menonton rekaman pertarungan lamanya, sesuatu dalam dirinya berbisik, "Kau masih bisa bertarung. Kau masih monster itu." Lalu, sebuah ide gila muncul. Di usia 54 tahun, Tyson mengumumkan comeback. Dunia tinju terkejut. Bagaimana mungkin seorang pria yang telah pensiun lebih dari 1 dekade kembali ke ring? Namun, ketika video latihannya muncul di internet, semua orang terdiam. Tyson masih memiliki kecepatan, kekuatan, dan aura mematikan seperti dulu. Ia mengumumkan pertarungan eksibisi melawan Roy Jones Jr., mantan juara dunia yang juga seorang legenda. Banyak yang mengira ini hanya ajang hiburan. Namun, bagi Tyson, ini adalah lebih dari sekadar pertarungan. Ini adalah bukti bahwa monster itu belum mati. Pada malam pertarungan, 28 November 2020, dunia menyaksikan sesuatu yang mustahil. Tyson, dengan tubuh kekar dan mata penuh determinasi, melangkah ke ring seperti dulu, seperti saat ia masih menjadi penguasa kelas berat. Begitu bel berbunyi, ia langsung menyerang dengan agresivitas yang tak berubah. Roy Jones Jr. bertahan, tetapi jelas terlihat bahwa Tyson masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan siapapun. Meski pertarungan berakhir dengan hasil imbang, semua orang sepakat. Mike Tyson belum selesai. Setelah laga itu, banyak tawaran datang. Bahkan ada pembicaraan tentang Tyson menghadapi legenda UFC Francis Ngannou, atau trilogi terakhir melawan Evander Holyfield. Tyson tidak lagi bertarung demi uang atau kejayaan. Kini, ia bertarung demi satu hal, legasinya. Hari ini, Mike Tyson adalah lebih dari sekadar mantan petinju. Ia adalah simbol kebangkitan, kejatuhan, dan penebusan. Ia pernah menjadi juara dunia termuda, raja tak terbantahkan, lalu jatuh dalam kehancuran. Namun, ia bangkit kembali, lebih bijak, lebih tenang, tetapi tetap menakutkan. Setelah pertarungan eksibisi melawan Roy Jones Jr., dunia tinju masih berbisik tentang kemungkinan comeback terakhir Mike Tyson. Banyak orang menganggapnya hanya rumor, tetapi Tyson, dalam hati kecilnya, tahu bahwa ada satu pertarungan yang belum terselesaikan. Lalu, pada awal 2023, berita mengguncang dunia tinju, Mike Tyson versus Jake Paul. Jake Paul, seorang YouTuber yang beralih menjadi petinju, telah mengalahkan beberapa nama besar, tetapi banyak yang meragukan kemampuannya. Namun, satu hal yang pasti, ia adalah pemancing perhatian yang luar biasa. Dengan percaya diri, Jake mulai menantang Mike Tyson secara terbuka, mengklaim bahwa sang legenda sudah tua dan tak lagi memiliki kekuatan yang dulu. Tyson, yang biasanya mengabaikan tantangan semacam ini, justru tertawa. "Kau ingin bertarung denganku? Kau benar-benar gila. Tapi aku suka itu." Pertarungan diumumkan. Mike Tyson versus Jake Paul akan digelar di Madison Square Garden, New York. Dunia menjadi hiruk-pikuk. Tiket habis dalam hitungan menit, dan semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah monster itu masih bisa menghancurkan lawannya seperti dulu? Hari pertandingan tiba. Tyson, kini berusia 56 tahun, memasuki arena dengan kepala tertunduk, seperti yang selalu ia lakukan. Lagu khasnya yang tanpa lirik menggema di seluruh stadion.
Tidak ada senyuman, tidak ada keraguan. Hanya fokus dan amarah yang terpendam. Di sisi lain, Jake Paul melangkah dengan penuh percaya diri, berbicara besar di hadapan kamera, mengklaim bahwa ia akan menjadikan Tyson korban berikutnya. Lalu, bel berbunyi. Tyson langsung maju, mencoba menekan Jake dengan gaya khasnya. Serangan brutal, head movement cepat, dan kombinasi pukulan mematikan. Ronde pertama, Tyson terlihat unggul. Beberapa hook kiri mendarat di tubuh Jake Paul, memaksanya bertahan. Namun, sesuatu mulai terasa aneh. Di ronde kedua, Tyson mulai terengah-engah. Nafasnya berat. Kakinya tidak lagi secepat dulu. Jake Paul melihat ini sebagai kesempatan emas. Di ronde ketiga, Jake mulai mendominasi. Ia memanfaatkan jaraknya, menyerang Tyson dengan jab-jab keras yang terus masuk ke wajah sang legenda. Tyson mencoba melawan, tetapi reaksinya melambat. Lalu, di ronde keempat, bencana terjadi. Jake Paul melepaskan sebuah kombinasi hook kanan dan uppercut ke dagu Tyson. Tyson terhuyung. Penonton terdiam. Dan kemudian, boom! Jake Paul menghantam Tyson dengan sebuah pukulan overhand kanan yang langsung menjatuhkan sang legenda ke kanvas. Tyson mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tidak merespons. Matanya kosong. Iya kok. Wasit menghitung. 1, 2, 3. Tyson masih di lantai. 7, 8, 9, 10. Out. Madison Square Garden terdiam. Lalu, sorakan pecah. Jake Paul baru saja mencundangi Mike Tyson. Setelah pertandingan, Tyson duduk di sudut ring, terlihat kecewa. Jake Paul, dengan arogan, melompat ke tali ring, berteriak, "Aku adalah raja baru." Wawancara pasca pertarungan, Tyson berbicara dengan suara berat. "Aku sudah tua. Aku mencoba, tapi waktu tidak bisa dikalahkan." Sang legenda akhirnya menyadari bahwa ring tinju bukan lagi tempatnya. Ia bangkit dari kursinya, melangkah keluar ring, meninggalkan dunia tinju dengan kepala tertunduk, bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai seorang pria yang akhirnya menerima kenyataan. Di malam itu, Mike Tyson bukan lagi monster besi. Di malam itu, dunia melihat seorang raja yang akhirnya menyerah pada waktu. Mike Tyson adalah contoh nyata bahwa kehidupan bisa naik turun. Dari seorang petarung jalanan menjadi juara dunia, lalu jatuh ke titik terendah, dan akhirnya bangkit kembali. Kisahnya mengajarkan bahwa bahkan orang yang paling kuat pun memiliki kelemahan. Tetapi dengan tekad, seseorang bisa bangkit dari keterpurukan.